Karina menghembuskan napas berat. Sebenarnya ia sangat kesal karena harus pergi memilih catering sendiri. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka sudah membuat janji, dan Bara mendadak ada rapat dengan dewan direksi. Jadilah Karina terpaksa pergi sendiri. Kalian pada ngapain? Tanya Karina. Begitu ia kembali ke kantor, banyak karyawan berkumpul di satu kubikel dan sepertinya sedang bergosip. Melihat kedatangan Karina, mereka menegang dan kembali ke meja masing-masing. Kar, sini. Marta mengambil Karina agar mendekat ke tempatnya duduk. Karina mengerutkan dahi. Apa yang terjadi selama 1,5 jam ia pergi keluar? Ada apa? Karyawan lain sepertinya juga kepo dan terus melihat ke arah Marta dan dirinya. Lo belum lihat berita emang? Berita apaan? Karina menatap bingung. Marta memperlihatkan layar ponselnya yang sedang menampilkan sebuah artikel di akun perlambean. Eksekutif muda sukses ini ternyata menelantarkan keluarganya. Karina mengambil handphone dari tangan Marta dan langsung membaca artikel tersebut, di mana jelas dalam artikel tersebut merujuk ke Bara. Belum lagi saat Karina menggeser postingan tersebut, ada satu video yang membuat Karina makin geram. Seorang perempuan dengan lantang menyebutkan nama Bara dan mengaku ditelantarkan, dan Bara sama sekali tak memperhatikan mereka. Banyak komentar hujatan dari netizen yang terus memojokkan Bara, dan hal itu makin membuat Karina mengeratkan gigi. Gak nyangka gue Pak Bara kayak gitu, ucap seorang karyawan. Dan Karina refleks langsung melihat ke arah suara. Kamu sama aja kayak netizen bodoh di luar sana. Padahal nggak kenal Pak Bara. Nggak tahu ada apa antara keluarga mereka. Tapi langsung narik kesimpulan. Hanya karena satu video yang tak jelas kebenarannya. Karina menatap tajam. Ia marah, kesal dan rasanya ingin memaki balik mereka yang mengatakan hal buruk tentang Bara. Padahal kalian gak tahu apa-apa soal hidupnya Pak Bara. Gak tahu kayak apa mereka ini memperlakukan Pak Bara waktu kecil. Tapi dengan seenaknya semua menghakimi dia. Karyawan yang tadi bicara tak berani lagi bersuara. Semua hening melihat betapa marahnya Karina. Ya, gimana dong beritanya begitu? Menurut lo, akan ada asap kalau nggak ada api. Karina melotot ke arah Ayu yang entah sejak kapan menyempil di barisan admin marketing. Lo salah satu netizen bodoh. Kalian semua pernah makan budi Pak Bara. Kalian setiap hari melihat Pak Bara. Tahu kan gimana murah hati dan gak peliknya beliau? Lo anak baru. Lo apa lo? Kalau bukan karena koneksi, apa lo pikir lo masih bisa kerja di sini? Dan kalian semua, gue tahu gimana masa kecil Pak Bara. Gue tahu gimana keluarga brengsek ini memperlakukan Pak Bara waktu kecil. Gue tahu semua cerita itu. Pak Bara sendiri yang cerita sama gue. Mereka bahkan gak pernah ngasih makanan yang layak buat dia. Lo sanggup makan nasi basi setiap hari. Harus ke hutan buat nyari makan, biar bisa ngisi perut. Mereka bahkan menjual rumah peninggalan Pak Bara yang yatim piatu. Bahkan gak ngasih uangnya ke beliau. Kalian, kalau ada di posisi Pak Bara, bakal gimana? Bakal sok kayak malaikat. Kayak manusia suci yang akan ngirimin uang ke mereka dan bilang makasih untuk semuanya. Terima kasih sudah memperlakukan saya seperti itu dulu. Kalian pikir Pak Bara udah gila? Hah? Air mata Karina menetes. Ia marah, sedih bercampur membuat perasaannya tak karuan. Apa yang mereka tahu soal Bara sampai mereka bisa seenaknya bicara seperti itu? Semua terdiam,
Saat melihat Karina begitu emosional, mereka tak menyangka kalau Karina akan sebegitunya membela Bara. Marta berdiri dan mengelus pelan punggung Karina. Tak ada yang berani bersuara. Karina yang kesal kembali ke meja kerjanya. Nadia mengekor di belakangnya, karena memang ia tadi juga ikut berkumpul di sana. Dada Karina terasa sesak, apalagi saat dia tahu kalau rapat direksi diadakan karena adanya berita ini, yang katanya menyebabkan turunnya harga saham. Karina menunggu dengan cemas. Ia kesal, Bara tak memberitahunya soal masalah ini, dan lebih kesal dengan dirinya sendiri yang tak melihat media sosial dan membuka chat dari teman-temannya. Nadia merasa canggung. Ia juga merasa tak enak karena tadi ikut bergosip. Apalagi saat melihat muka pucat Ayu saat Karina menghardiknya. Tak lama kemudian, Bara kembali. Ia melihat ke arah Karina sesaat, kemudian masuk ke ruangannya. Melihat hal itu, Karina langsung berdiri dan langsung menyusul Bara. Pria itu berdiri di depan meja kerjanya, seolah memang sedang menunggu kedatangan Karina. Bara tersenyum begitu melihat pintu terbuka. Karina berjalan cepat, langsung memeluk Bara, dan pria itu langsung membalas pelukan Karina. Rasanya tak nyaman di hatinya. Sejak tadi berangsur membaik. Tak ada yang bersuara. Mereka hanya menikmati momen ini sesaat. "Are you okay?" tanya Karina masih dalam pelukan Bara. "Iya, because of you." Karina mengelus lembut punggung Bara. Entah apa yang terjadi saat rapat tadi, tapi dari wajah Bara, Karina tahu itu bukan hal yang baik. Mereka mengendurkan pelukan dan saling tatap. "Gimana meetingnya tadi?" Bara diam sesaat, memperhatikan wajah Karina yang nampak begitu khawatir. "Saham anjlok sedikit." "Berapa persen?" Bara menaikkan bahunya. "Gak usah dipikirkan." "Mas, kenapa?" "Gak perlu khawatir, semuanya baik-baik saja." Bara mengelus kepala Karina lembut. Mereka itu memang parasit. Dari masa kecil sampai sekarang buat masalah aja. Cari sensasi. Karina rasanya ingin mengumpat. Kenapa sih di keluarganya, di keluarga Bara ada saja manusia toksik dan tak tahu diri? Biarin aja, jangan dihiraukan. Kalau nggak dihiraukan, yang ada makin melunjak. Bara hanya tersenyum. Ia tak mau masalah ini makin panjang. Dan sebenarnya ia juga tak mau Karina sampai tahu masalah ini. Jadi sejak awal keluarganya muncul kembali, sebisanya ia menyembunyikannya dari Karina. Terus, memangnya bisa gimana lagi? Ya, lawan baliklah. Lapor polisi atas tindakan penyebaran nama baik. Kamu ini ada-ada saja. Bara mengelus kepala Karina gemas. Mas mau pulang. Kamu mau ikut atau masih mau kerja? Karina mendelik. Pulang. Bara mengangguk. Untuk sementara, Mas dibebas tugaskan sampai beritanya reda. Apa? Kok gitu? Amarah Karina naik lagi. Ia merasa tak terima. Kurang apa kontribusi Bara selama ini? Mereka pikir perusahaan ini bisa punya banyak cabang karena usaha dan kerja keras siapa. Mereka, pemegang saham itu pikir perusahaan ini besar hanya karena uang mereka. Dasar orang-orang gak tahu terima kasih. Karina hendak beranjak. Ia mau protes pada Pak Alek, namun Bara menarik tangannya. Gak apa-apa, Mas kok yang mau.
biar sekalian bisa istirahat dan punya waktu untuk ngurus pernikahan kita. Maaf ya, tadi Mas nggak bisa nemenin kamu cek catering. Karina menghembuskan nafas berat, mencoba mengendalikan emosinya yang sudah tersulut sejak tadi. Terus, sementara ini siapa yang bakal ngatur marketing? Hak approve masih di Mas, tapi untuk yang lainnya, sementara Pak Haikal yang akan memegang kendali. Karina berdecak, tak suka. Pak Haikal, regional manajer perusahaan ini sejak dulu memang sudah mengincar posisi Bara, karena ia merasa posisi ini dulu seharusnya diberikan padanya. Yakin ke tuh orang, kalau nanti ternyata dia malah, Nana, mau dipecat juga Mas gak masalah, asal kamu mau terima aja punya suami pengangguran. Hahaha. Karina mencubit lengan Bara, sampai pria itu mengaduh. Bisa-bisanya ia malah bercanda di saat seperti ini. Mas nganggur tapi tetap sultan, aku gak apa-apa. Gantian Bara yang mencubit pipi Karina gemas. Aman, nanti Mas cari kerja lagi. Dan tentunya percakapan ini terasa sedikit meringankan emosi Karina yang sejak tadi meledak-ledak. Jadi mau pulang sekarang? Bara mengangguk. Ya udah, kalau gitu aku siap-siap dulu. Karina berjalan kembali ke tempat duduknya, dan dalam otaknya, ia berpikir bagaimana caranya membalas orang-orang yang membuat Bara susah seperti sekarang ini. Bersambung.